Malam semakin larut, dan dingin mulai merayap ke tulang. Di antara gelapnya malam, ada cerita yang tak pernah ingin diungkap. Kisah ini bukan sekadar dongeng, bukan pula cerita untuk menakut-nakuti, tapi kisah nyata yang disimpan dalam bisik tentang sebuah keluarga, tentang warisan kelam, dan tentang jiwa-jiwa yang belum benar-benar pergi. Jika Anda penakut, matikan video ini sekarang juga. Tapi kalau Anda berani, selamat datang di Jurnal Horor ID, di mana kisah horor bukan hanya didengar, tapi dihidupkan kembali. Di tengah rimbunnya kebun bambu yang menjulang ke langit kelam, berdirilah sebuah rumah tua yang nyaris dilupakan waktu. Sebuah bangunan peninggalan kolonial, dikelilingi kabut abadi dan desir angin yang selalu terdengar seperti bisikan. Rumah itu telah lama kosong, ditinggalkan sejak tragedi 7 tahun silam yang membuat seluruh keluarga Andaru menghilang tanpa jejak seolah ditelan bumi. Kini mereka kembali, bukan karena rindu, bukan karena warisan, tapi karena sebuah kematian yang memanggil. Kematian sang ibu yang tubuhnya ditemukan membusuk dalam posisi sujud, di tengah kamar gelap yang tertutup rapat. Dan dalam surat wasiat terakhirnya, sang ibu menulis satu kalimat yang mengubah segalanya. Jika kau membaca ini, jangan kembali. Tapi jika kau keras kepala, jangan buka pintunya. Jangan pernah. Tapi Andaru, kepala keluarga yang keras hati, justru kembali. Bersama istri dan anak kecilnya, mereka melangkah masuk ke dalam rumah yang menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Mereka tidak tahu bahwa yang menyambut mereka bukan lagi arwah, tapi sesuatu yang tidak pernah sempat mati. Andaru berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya kaku, matanya menyapu sekeliling rumah yang kini lebih sunyi dari kematian. Dinding-dinding berjamur memancarkan aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk, seperti bau kain kafan yang terlalu lama dikubur. Lantai kayu tua berderit pelan tiap kali ia melangkah, seolah mengeluh atau memperingatkan. Tapi bukan itu yang paling mengganggunya. Ia masih menggenggam erat secarik kertas tua dari surat wasiat ibunya. Kalimatnya jelas dan tegas, ditulis dengan tinta yang mulai luntur. Jangan pernah merenovasi ruang bawah rumah, dan jangan sentuh peti kayu tua di pojok kamar ayahmu. Pesan itu terasa seperti kutukan, tapi bagi Andaru, itu justru seperti teka-teki yang menantang untuk dipecahkan. Ia tidak pernah mempercayai hal mistis. Sebagai arsitek modern, logika adalah segalanya. Ia mengira rumah ini hanya menyimpan trauma masa lalu, bukan sesuatu yang hidup dan menunggu. Namun saat ia menatap pojok ruangan tempat ayahnya dulu biasa duduk, angin dingin tiba-tiba meniupkan abu dari perapian yang sudah bertahun-tahun mati. Suara samar terdengar dari balik dinding. Bukan tikus, bukan angin, tapi seperti suara ketukan. 3 kali, pelan, teratur. Andaru menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa, tapi di dalam dadanya sesuatu mulai berdenyut. Bukan rasa takut, melainkan firasat bahwa pesan sang ibu bukanlah peringatan, tapi permohonan. Permohonan terakhir dari seseorang yang tahu betul apa yang tinggal di dalam rumah itu. Dan sekarang, semuanya telah dibuka kembali. Malam pertama di rumah itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Jam dinding tua berdetak dengan suara logam yang menghantam udara, berat dan lamban, seperti menandai setiap detik yang menuju bencana. Istri Andaru, Dinda, tak bisa tidur. Matanya terus memandangi langit-langit yang retak, dan setiap keretakan membentuk pola-pola aneh, seperti simbol kuno yang tak pernah ia kenal, namun terasa akrab, seperti sesuatu yang pernah ia lihat dalam mimpi buruk. Anak mereka, Leo, menangis tanpa sebab. Ia menunjuk ke sudut kamar yang gelap, tempat sebuah kursi goyang lama berdiri diam. Kursi itu tak pernah bergerak sampai tengah malam tiba. Saat jarum jam menunjuk angka 12, kursi itu berayun perlahan, sekali, 2 kali, 3 kali. Tak ada angin, tak ada orang. Dan di antara ayunan itu, terdengar suara lembut, parau, dan nyaris tak terdengar. Kenapa kalian kembali? Bukankah sudah kubilang, jangan pernah buka pintunya? Dinda membekap mulutnya sendiri. Ia menoleh ke arah Leo, namun anak itu sudah tertidur atau berpura-pura tertidur. Sementara dari lantai bawah,
suara langkah kaki terdengar naik perlahan, berat, seperti menyeret beban. Tapi ketika Andaru membuka pintu kamarnya untuk memeriksa, lorong itu kosong, hanya dinding pucat, lampu temaram, dan hawa dingin yang menggigit kulit seperti kuku orang mati. Malam itu menjadi pertanda, rumah, cuman sih bukan lagi rumah atau apa, tapi penjara. Dan sesuatu telah terbangun kembali. Pagi datang, tapi bukan cahaya yang menyambut mereka. Kabut tebal menyelimuti seluruh pekarangan rumah, begitu pekat hingga seakan-akan matahari pun enggan menembusnya. Dinda membuka jendela, berharap udara segar, namun yang masuk justru aroma tanah basah, bercampur anyir. Di bawah jendela, jejak kaki tampak samar di tanah becek, jejak kecil, seukuran kaki Leo. Tapi yang membuatnya gemetar adalah arah jejak itu. Keluar dari rumah, lalu kembali masuk, tanpa ada bekas lain. Sementara itu, Andaru duduk di meja makan, memandangi buku catatan tua milik ayahnya yang ia temukan semalam di lemari kayu lapuk. Di dalamnya ada puluhan halaman penuh tulisan tangan dengan tinta merah kecoklatan, seperti darah yang mengering. Catatan itu menceritakan ritual pemanggilan, tentang roh keluarga mereka yang terikat oleh janji kuno. Dan di halaman terakhir, ada gambar sebuah simbol yang kini sama persis, dengan pola retak di langit-langit kamar mereka. Dinda mendekat mencoba membaca, tapi tiba-tiba halaman terakhir di buku itu terbakar dengan sendirinya. Api muncul seketika, membentuk lidah-lidah merah yang menari tanpa bahan bakar. Mereka panik mencoba memadamkan, namun saat api padam, buku itu kembali utuh, tak terbakar sedikit pun. Leo menatap mereka dari tangga. Dengan suara pelan dan datar, anak kecil itu berkata, "Kakek bilang, jangan ganggu rumah ini." Tapi ayah nggak dengar. Tak ada yang pernah mengajarkan Leo tentang rumah ini. Ia lahir dan besar jauh dari tempat ini. Tapi kini, ia mulai bicara seolah rumah ini berbicara lewat dirinya. Malam berikutnya, suara itu datang kembali, bukan dari luar, bukan dari balik jendela, tapi dari dalam dinding rumah itu sendiri. Dinda terbangun oleh bunyi ketukan 3 kali, pelan, berulang, seolah berasal dari balik lemari tua di kamar mereka. Ia mendekat, jantungnya berdetak lebih cepat dari langkah kakinya. Saat ia tempelkan telinga ke permukaan kayu, suara itu berubah menjadi erangan. Suara seorang perempuan. Tangis yang tertahan, disertai bisikan panjang. "Bukakan, bukakan, tolong bukakan." Dinda mundur, memanggil Andaru dengan panik. Tapi saat Andaru datang dan membuka lemari itu, tidak ada apapun di dalamnya, hanya pakaian-pakaian tua yang belum sempat dipindahkan. Tapi sesuatu berubah. Dinding, bagian belakang lemari tampak baru, catnya lebih segar, permukaannya rata. Seperti telah ditambal. Leo kembali berdiri di lorong, gelap, menatap mereka dari jauh dengan mata yang tidak berkedip. Ia lalu berkata pelan, "Di balik tembok itu, dulu nenek dikunci, supaya dia nggak bisa keluar." Kata-kata itu membuat darah Dinda berhenti mengalir seketika. Ia menatap Andaru, berharap suaminya akan menyangkal. Tapi wajah Andaru justru berubah pucat. Aku ingat tembok itu dulunya bukan dinding. Dan saat ia mengetuknya, suara ketukan dari balik sana membalas, pelan, berat. Dan kali ini, jelas berasal dari tangan manusia. Keesokan paginya, Andaru memutuskan untuk membongkar dinding belakang lemari itu. Ia tak lagi bisa menahan rasa penasaran. Atau mungkin, secara tak sadar, rumah itu sendiri yang memaksanya. Dengan palu tua yang ia temukan di gudang, ia mulai menghantam tembok. Perlahan, debu beterbangan, bau kapur dan jamur memenuhi udara. Setiap hantaman terasa seperti merobek masa lalu yang berkarat, sampai akhirnya, tembok itu retak, retakan kecil itu menganga, dan dari celah sempitnya, keluar bau menyengat seperti daging. Busuk yang lama dikubur, Dinda menutup hidung, namun Leo justru mendekat. Anak kecil itu menatap celah gelap di tembok dengan mata kosong, lalu berbisik, "Jangan dibuka, ayah. Nanti dia marah." Tapi Andaru, keras kepala seperti biasa, menghancurkan sisa tembok tanpa mendengar peringatan. Dan di balik tembok itu, mereka menemukan sebuah ruangan kecil, tersembunyi, tak tercatat dalam denah rumah.
Ruangan itu sempit, gelap, dan di dalamnya sebuah kursi tua berdiri di tengah menghadap ke dinding kosong. Di atas kursi itu ada pakaian usang tergantung, mirip kebaya yang pernah dikenakan ibunya. Tapi yang paling membuat Dinda menjerit, di bawah kursi itu tergeletak segumpal rambut panjang, masih utuh, basah, seperti baru dipotong dari kepala seseorang. Dan di dinding ruangan sempit itu ada ukiran paku-paku karatan membentuk kalimat aneh yang pulang akan tinggal selamanya. Leo dengan wajah pucat hanya berkata, "Itu kamarnya nenek dulu." Tapi nenek belum tidur waktu dikunci. Sejak ruangan itu dibuka, suasana rumah berubah drastis. Malam-malam menjadi lebih dingin, meski cuaca di luar tak menunjukkan perubahan. Bau anyir makin tajam, seperti ada bangkai yang membusuk entah di mana. Dinding-dinding mulai mengelupas, seolah rumah itu sendiri membusuk dari dalam. Dinda sering terbangun di tengah malam karena suara tangisan, tapi bukan tangisan biasa, melainkan suara wanita tua, serak dan bergetar, menangis seperti seseorang yang disiksa dan ditinggalkan sendirian. Leo tak lagi ceria. Ia mulai menggambar hal-hal aneh. Sosok perempuan tanpa mata yang berdiri di belakang tempat tidur mereka, atau gambar rumah dengan semua jendelanya tertutup darah. Dia bilang, rumah ini milik dia, bukan milik kita, kata Leo suatu sore sambil menghadap ke dinding dan tidak mau makan. Dinda semakin tertekan. Ia mencoba bicara dengan Andaru, menyuruhnya meninggalkan rumah itu, kembali ke Jakarta, membawa Leo jauh dari tempat ini. Tapi Andaru berubah. Ia menjadi pendiam, murung, matanya kosong seperti orang kurang tidur. Ia menghabiskan waktu berjam-jam duduk di ruangan rahasia itu, menatap kursi kosong dan kebaya tua. Suatu malam, Dinda melihat suaminya berbicara sendirian, tertawa kecil, lalu menangis sambil menyebut, Ibu maafin aku." Ia mencoba menyentuh Andaru, tapi tubuh suaminya terasa dingin, bukan dingin biasa, melainkan dingin seperti tubuh yang tidak lagi dialiri darah segar. Dan di belakangnya, Dinda melihat bayangan, sosok perempuan kurus, mengenakan kebaya lusuh, berdiri diam di pojok ruangan, menunduk, rambut panjang menjuntai, dan tanpa wajah. Bayangan itu hanya berdiri. Tapi ia tahu, itu bukan bayangan siapapun di ruangan itu. Itu adalah penghuni sebenarnya dari rumah tersebut. Dinda tak tahan lagi. Ia mulai mencari informasi tentang rumah itu, bertanya pada warga sekitar, mendatangi kelurahan, bahkan memeriksa catatan lama warisan dari keluarga Andaru. Tapi tak ada satupun yang mau bicara. Setiap kali Dinda menyebut nama keluarga suaminya, wajah orang-orang berubah. Mereka tiba-tiba diam, menghindar, atau menunduk dengan ekspresi takut, seperti nama itu adalah kutukan. Sampai akhirnya, seorang lelaki tua penjaga makam yang tinggal di ujung desa bersedia bicara. "Kamu tinggal di rumah Bu Raras?" katanya pelan. "Rumah itu nggak boleh dibuka lagi, nak. Apalagi kamarnya." Dinda terpaku. "Kenapa?" Lelaki itu menghela napas panjang, lalu mulai bercerita tentang bagaimana Bu Raras, ibu kandung Andaru, dulunya dikenal sebagai dukun kuat, tapi menyimpang. Ia menolak mati. Ia melawan kematian dengan tumbal, termasuk darah anaknya sendiri. Tapi saat kutukan itu mulai menelan keluarganya sendiri, suaminya, ayah Andaru, membangun tembok untuk mengurungnya, bukan secara fisik, tapi secara gaib, agar roh Bu Raras tak bisa keluar dan meneror siapapun lagi. Tapi kalau tembok itu dibongkar, kata lelaki tua itu gemetar, maka Bu Raras akan mencari tubuh baru, ia akan hidup lagi. Dan yang pertama dia cari adalah darah keturunannya. Dinda pulang dengan tubuh lemas. Kini ia tahu mengapa rumah itu begitu dingin, mengapa Leo berubah, dan mengapa Andaru semakin seperti orang yang sedang diambil jiwanya perlahan. Malam itu, saat Dinda masuk ke kamar, Leo berdiri di ranjang dengan tatapan kosong dan berkata, "Nenek mau aku ikut." Dia bilang, "Tubuhku masih baru." Dan di cermin kamar, pantulan Leo bukan lagi Leo, melainkan sosok perempuan tua dengan senyum lebar dan mata hitam pekat yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Dinda. Ia mencoba membangunkan Andaru, berteriak, mengguncangnya, memohon agar mereka segera meninggalkan rumah.
Tapi Andaru hanya memandangnya dengan mata kosong, lalu berkata dengan suara pelan yang, "Bukan miliknya. Aku janji, Bu. Aku nggak akan lari lagi. Itu bukan suara suaminya." Nada dan iramanya terdengar seperti suara seorang anak kecil yang sedang meminta ampun. Tapi tubuh yang mengucapkannya adalah tubuh pria dewasa yang kini, seperti boneka tanpa jiwa. Dinda menarik Leo keluar dari rumah dan menginap di rumah warga, tapi malam itu pun tak membawanya jauh dari bayangan. Di tengah tidur, Leo kembali mengigau. Ia menjerit sambil menangis dan tubuhnya kaku seperti kerasukan. Dari mulut kecilnya keluar suara perempuan tua yang serak dan dingin. "Kamu bawa cucuku, jauh dariku, kamu harus kembali, atau kamu yang ganti tempatnya." Tubuh Leo melayang sebentar dari ranjang sebelum terjatuh dengan keras. Warga yang menyaksikan itu menjerit dan langsung menyuruh Dinda meninggalkan rumah mereka. Mereka ketakutan, bukan karena Leo, tapi karena nama Raras yang kembali disebut. Tak ada lagi tempat untuk meminta tolong. Dinda tahu, ia harus kembali ke rumah terkutuk itu, bukan untuk tinggal, tapi untuk mengakhiri semuanya. Tapi bagaimana cara mengakhiri sesuatu yang bahkan sudah mati? Ia memandang ke arah rumah tua itu dari kejauhan. Di jendela loteng paling atas, sosok perempuan tua dengan rambut menjuntai sudah menunggunya, matanya tidak berkedip, dan senyum itu, senyum yang membuat dunia terasa membeku. Dinda kembali ke rumah itu menjelang tengah malam, langit gelap tanpa bintang, dan angin berhembus seperti bisikan. Rumah tua itu tampak lebih besar dari sebelumnya, seolah hidup dan bernapas. Menunggunya, pintu depan terbuka dengan sendirinya, perlahan, mengeluarkan suara decit panjang seperti tangisan panjang seorang wanita. Dinda melangkah masuk, tubuhnya gemetar, tangan memegang erat kantong berisi bunga kantil dan segenggam garam, saran, dari si penjaga makam. Suara langkahnya bergema di lorong gelap. Tak ada lampu yang menyala. Tak ada suara selain detak jantungnya sendiri. Tapi ia tahu, rumah itu tidak kosong. Saat ia melewati ruang tamu, bayangan melintas cepat di dinding. Cermin besar di ruang tengah menunjukkan sosok Andaru sedang duduk di kursi, menunduk. Tapi saat Dinda menoleh ke arah nyata, kursi itu kosong. Ia terus maju ke ruangan rahasia di balik lemari. Tembok yang sudah terbongkar itu kini menganga seperti mulut neraka. Ruangan kecil di dalamnya gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lilin yang entah siapa yang menyalakan. Dan di kursi tua itu, duduk Andaru, tubuhnya gemetar. Matanya terpejam, tapi dari mulutnya mengalir darah dan jari-jarinya mencengkeram. Kain kebaya yang kini menempel di tubuhnya sendiri, seolah ia sedang dirasuki oleh sesuatu yang jauh lebih tua, lebih jahat, lebih lapar. "Dia sudah di sini," bisik Andaru tanpa membuka mata. Dinda menaburkan garam dan bunga kantil ke sekeliling ruangan, lalu membacakan doa yang diajarkan lelaki tua itu. Tapi ruangan mulai bergetar, lilin padam dengan sendirinya. Dari pojok ruangan muncul sosok perempuan, bukan hantu kabur, tapi entitas yang nyata, rambut panjang, kulit keabu-abuan, mata hitam yang tak berujung, dan mulut yang terus tersenyum. "Lebar, kamu datang. Tepat waktu," katanya dengan suara berlapis, suara wanita, anak kecil, dan suara rintihan. "Semua jadi satu. Sekarang, tinggal satu lagi yang harus kubawa pulang." Lalu sosok itu menoleh ke belakang Dinda. Di sana, berdiri Leo. Dinda menjerit saat melihat Leo berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar, mata terbuka lebar, namun tak menunjukkan kehidupan. Seolah-olah jiwanya sudah separuh tersedot masuk ke dunia lain. Sosok Bu Raras perlahan melayang mendekat ke anak kecil itu. Tangannya terbuka seperti seorang nenek yang hendak memeluk cucunya. Tapi dalam pelukan itu, tergambar kehancuran dan kematian. Tubuhnya masih murni, darahnya belum ternoda. Dia sempurna, gumam makhluk itu sambil tersenyum puas. Dinda memeluk Leo erat-erat dan menjerit, "Kau tidak akan membawanya. Ambil aku saja, ambil nyawa aku, tapi jangan anakku." Suasana ruangan bergetar hebat. Dinding-dinding seakan-akan retak, dan suara-suara jeritan mulai keluar dari lantai rumah. Suara-suara jiwa yang pernah menjadi tumbal, menangis, menjerit, dan memanggil nama. Tapi Raras hanya tertawa.
Kamu bukan darahku, kamu bukan tubuh yang bisa kutinggali. Dia hanya darahku yang bisa mewarisi. Saat itu, Andaru tersentak bangun dari kursinya. Wajahnya masih penuh darah, tapi matanya kini jernih. Kesadarannya telah kembali. Ia melihat istrinya dan anaknya di ambang maut, lalu berbalik menatap ibunya. Sosok yang pernah ia puja, kini menjelma menjadi entitas pemakan jiwa. Ibu, cukup. Aku yang seharusnya jadi tumbal. Aku yang harusnya kau bawa, bukan anakku. Andaru meraih pisau pusaka kecil yang ia sembunyikan sejak lama. Senjata warisan kakeknya yang katanya bisa memutus ikatan roh. Ia berjalan ke tengah ruangan, berdiri di antara Raras dan Leo, lalu menusuk dadanya sendiri sambil berteriak. Kalau ibu mau tubuh, ambil tubuhku. Aku darahmu, bukan dia. Darah muncrat deras. Sosok Raras menjerit, tidak karena marah, tapi karena dipanggil kembali. Energi antara ibu dan anak mulai saling menyeret. Cahaya merah gelap menyelimuti ruangan, dan semua berubah jadi bayangan yang berputar cepat. Dinda hanya bisa memeluk Leo sambil menangis dan memohon agar semuanya berakhir. Tubuh Andaru terhuyung, lalu jatuh perlahan ke lantai batu tua itu. Darahnya mengalir, membentuk simbol aneh seperti lingkaran yang perlahan menyala merah membara. Sosok Bu Raras menjerit keras, bukan dalam kemarahan, tapi dalam keterpaksaan. Ia ditarik masuk ke dalam lingkaran darah itu. Tubuh gaibnya yang melayang mulai terpecah menjadi kabut hitam pekat. Suaranya melengking tinggi, mengguncang seluruh rumah seperti sirene dari dunia lain. Tidak, aku belum selesai. Anak itu milikku. Tapi ikatan darah antara ibu dan anak telah dibayar lunas. Pengorbanan Andaru memutus jalur warisan kutukan yang telah mengakar puluhan tahun. Sebuah cahaya putih meledak dari titik tengah lingkaran, menyilaukan seluruh ruangan. Dinda memeluk Leo erat-erat, menutup mata anak itu sambil menangis histeris. Saat cahaya mereda, keheningan menyelimuti rumah itu. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya tubuh Andaru yang terbujur kaku, wajahnya tenang. Seperti seseorang yang akhirnya bebas dari mimpi buruk. Sosok Bu Raras telah lenyap. Tidak ada bayangan, tidak ada aroma melati, tidak ada tawa dingin. Rumah itu terasa benar-benar kosong untuk pertama kalinya sejak mereka pindah. Dinda perlahan berdiri, mendekati suaminya. Ia menyentuh pipinya, masih hangat, tapi jiwanya telah pergi bersama ibunya, entah kemana. Leo menatap jenazah ayahnya, lalu bertanya dengan polos, "Ayah, sudah selamat?" Dinda hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu, keselamatan selalu dibayar dengan harga. Dan malam itu, harga yang dibayar adalah satu jiwa, demi menghentikan jiwa yang tak pernah mau mati. 3 hari setelah kejadian itu, jenazah Andaru dimakamkan secara tertutup di kaki Gunung Kamulian. Tak banyak yang datang, hanya Dinda, Leo, dan seorang kakek penjaga makam yang sejak awal telah memperingatkan mereka. Hujan gerimis turun sepanjang pemakaman. Langit muram, seolah ikut berkabung atas nasib tragis seorang anak yang menebus kesalahan darah masa lalu. Dinda menabur bunga kantil ke atas pusara, lalu berbisik pelan, "Kamu udah nepatin janji, Daru. Kamu lindungi kami." Sampai akhir, Leo berdiri diam di sampingnya. Mata anak itu tampak kosong, terlalu banyak melihat sesuatu yang seharusnya hendak dimengerti oleh jiwa sekecil itu. Mereka kembali ke rumah hanya untuk mengemasi barang-barang. Rumah itu akan mereka tinggalkan. Terlalu banyak kenangan, terlalu banyak bisikan di malam hari, terlalu banyak luka yang tak bisa ditambal. Tapi, sebelum mereka pergi, Dinda membakar kursi tua milik Bu Raras di halaman belakang. Api menjilat cepat, seperti tahu betapa kursi itu haus dibakar sejak lama. Saat api menjalar ke bagian sandaran, terdengar suara lirih di antara kobaran api. Suara perempuan tua, lemah, hampir seperti rintihan. "Anak, jangan tinggalkan aku lagi." Tapi Dinda tidak menoleh. Ia tahu, jika ia melihat ke belakang, kutukan itu mungkin akan kembali tumbuh, dan ia tak akan pernah bisa benar-benar pergi. Beberapa bulan berlalu, Dinda dan Leo kini tinggal di rumah kecil sederhana di tepi kota, jauh dari kaki Gunung Kamulian. Lingkungan baru itu tenang, bersih dari cerita tua, dan tak ada suara tangisan di malam hari. Tapi bagi Dinda, keheningan itu justru membuatnya semakin sadar bahwa semuanya telah berubah.
Setiap malam, Leo masih sering terbangun sambil memanggil nama ayahnya. Kadang ia mengaku bermimpi duduk bersama Andaru di bawah pohon besar, berbicara tanpa suara. Hanya gerakan bibir, hanya kehangatan. Samar, ayah bilang jangan takut bu, katanya kita udah bebas sekarang. Dinda akan tersenyum, memeluk anak itu erat-erat, meski air mata selalu jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam benaknya, suara-suara masa lalu masih bergema. Langkah kaki di malam buta, tawa pelan dari balik cermin, dan bisikan halus dari kursi tua. Semua itu tidak mudah hilang, tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia menulis kejadian itu dalam sebuah jurnal. Bukan untuk dibagikan ke siapapun, tapi agar ia tak lupa bahwa cinta bisa jadi pengorbanan, dan darah bisa jadi kutukan. Setiap halaman ditutup dengan kalimat yang sama. Kutukan tidak pernah benar-benar lenyap. Hanya tertidur, menunggu seseorang membangunkannya kembali. Dan setiap kali Leo bertanya kapan mereka akan pulang ke rumah lama, Dinda hanya menjawab, rumah itu sudah tidak ada, nak. Yang ada hanya kenangan. Dan kenangan kadang lebih menakutkan daripada hantu. Beberapa tahun kemudian, rumah lama itu terbakar habis dalam sebuah insiden yang tak pernah benar-benar dijelaskan. Warga sekitar mengaku melihat asap hitam, pekat membumbung tinggi, namun tak ada suara api, tak ada jeritan. Hanya keheningan mencekam, seperti rumah itu memang sudah menunggu saatnya untuk musnah. Anehnya, dari puing-puing arang dan abu, seorang relawan pemadam menemukan sesuatu yang tak ikut hangus. Sebuah kursi tua kayu jati, utuh tanpa terbakar sedikit pun. Kini, kursi itu disimpan di ruang penyimpanan kantor kelurahan. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan tak ada yang mau membersihkannya. Seolah-olah benda itu menyimpan sesuatu atau menunggu seseorang. Dan entah mengapa, setiap malam Jumat Kliwon selalu terdengar suara ketukan dari dalam gudang, pelan, berulang-ulang, tok, 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 seperti seseorang yang ingin keluar, orang yang ingin kembali. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di Jurnal Horor ID. Ingatlah, tidak semua warisan keluarga berupa harta. Kadang, yang diwariskan adalah rasa bersalah dan jiwa yang belum tenang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis lainnya. Dan selalu ingat, di balik gelap ada yang diam, di balik diam ada yang mengintai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.